Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kembali kita beribadah. Kita akan naikkan pujian Yesus dalam namamu ku bertelut. Seberapa saudara yang ada di tempat ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Syukur kepadamu Tuhan untuk segala rahmat yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah hati kami melimpah dengan pujian, ucapan syukur kami Tuhan, rasa syukur kami, rasa hormat kami di dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah Engkau dimuliakan dengan setiap pujian yang kami naikkan, dan firman Allah yang sudah disiapkan Tuhan itu menjadi kekuatan bagi perjalanan iman kami di hari-hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami naikkan pujian syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia dan rahmat. Dialah yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung rajawali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih,
panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak selalu menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya di atas orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga rumput di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasi, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebab kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa dan perbuatan-perbuatannya di antara segala suku bangsa. Aman
segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam.
Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak seharusnya ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab itulah kamu, saudara dan saya, dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kita sekalian dan telah meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sekalian akan telah sembuh. cinta-Mu kepada kami sungguh begitu dalam Tuhan, begitu sulit untuk kami ya Tuhan memahami mengapa Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terus mengingat cinta-Mu, memandang wajah-Mu ya Tuhan, memandang salib-Mu selalu, supaya kami bisa setia sampai akhir hidup kami. Tuhan memberkati ya Tuhan seluruh puji-pujian kami, supaya semuanya menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Kami juga menyiapkan diri untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Marilah Roh Kudus menolong kami supaya pikiran dan hati kami sungguh-sungguh disingkapkan. Kebenaran-kebenaran oleh sungguh-sungguh menjadi sinar terang-Mu ya Tuhan yang menyinari hati kami. Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu menjadi kekuatan daripada-Mu sendiri ya Tuhan, yang membongkar bangkir isi hati kami, sehingga kami boleh ya Tuhan diterangi oleh kebenaran-Mu, dan kami boleh dibenarkan lewat pengenalan akan kehendak-Mu ya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom.
baik yang ada di sini, baik Allah, terlebih jemaat Tuhan yang dikasihi, yang di rumah hari-hari ini, ya, kita jauh di mata, tapi firman Allah katakan dekat di hati. Kiranya kesehatan, kekuatan Tuhan berikan buat kita semua, baik yang di rumah saja, baik yang ada di sini. Mari kita mau kembali belajar kepada kebenaran firman Allah di tengah-tengah keadaan seperti ini. Rasanya judulnya gak enak mungkin. Di tengah-tengah keadaan yang gini disuruh setia, tante. Tapi inilah firman Allah. Kita harus setia sebab Yesus setia. Allah kita setia. Tadi pujian berkata, kita tidak bisa membalas kesetiaan Allah. Itu adalah sifat dari Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dan kita sebagai anak-anaknya harus memiliki sifat itu. Karena hanya yang setialah yang bisa sampai kepada akhir perjalanan dan menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan langsung membaca satu ayat. Kita akan bersama-sama selalu melihat, membacanya bersama-sama, walaupun di sini saya yang membaca, tapi saudara di rumah bacalah. Wahyu 17 ayat 14. Mari kita membacanya. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih dan yang setia. Mari kita, saudara sudah dipanggil, kita semua sudah dipanggil, dan kita tidak mau bukan yang tidak dipilih. Saya selalu bawa ayat ini karena ini ayat yang selalu menjadi dorongan untuk dalam hidup ini. Bahwa kita memang dipanggil sebelum dunia dijadikan. Tapi untuk menjadi seperti apa? Untuk menjadi kudus dan tidak bercacat celah. Sebab itu biarlah firman Tuhan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, apalagi yang hari-hari ini kita dengar, ya, apa itu? Memikirkan perkara yang di atas, mengingat janji Allah, menghitung hari-hari, menggunakan waktu, setia. Semuanya itu harus dengan setia, bukan hanya sekali-sekali, bukan hanya sehari, bukan hanya sewaktu-waktu, tapi setia. Terus menerus, tidak ada akhir. Itulah setia sampai langkah kita terakhir. Itu yang harus kita kerjakan, supaya apa yang Tuhan janjikan, yang kita rindukan, akan digenapi dalam hidup kita. Kita lihat dulu setia. Di dalam kitab Efesus, inilah jemaat yang Tuhan katakan mereka adalah jemaat yang setia. Efesus dan Kolose, kita akan membacanya. Dari Rasul Paulus Yesus oleh kehendak Allah pada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Umat Allah di Efesus yang setia kepada Kristus. Terjemahan yang lain berkata setia, sementara yang di sana yang percaya. Jadi orang percaya yang setia, bukan hanya percaya, sekedar percaya, tapi setia. Nanti akan terus dulu. Kolose dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius pada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Saudara-saudara umat Allah di Kolose yang setia bersatu dengan Kristus. Sebagai Rasul Kristus Yesus atas pengangkatan Allah, saya Paulus bersama-sama dengan saudara kita mengharap semoga Allah Bapa kita memberi berkat
dan sejahtera kepada kalian. Inilah jemaat-jemaat yang menjadi teladan, menjadi jemaat-jemaat yang setia. Setia itu sebentar dalam bahasa aslinya, dalam ke bahasa Inggris pistos ya. Saya nggak tulis semua itu, tapi inilah setia. Percaya, taat, jujur, pasti. Selalu mengatakan yang sebenarnya sehingga dapat dipercaya. Inilah orang yang setia. Ya. Percaya dan setiap mendengar firman Tuhan, bukan cuma mendengar, ditaati, dikerjakan, lalu jujur, ya. Pasti itu gini, saya pasti akan melakukannya, saya pasti akan hari Minggu saya akan pasti selalu beribadah, atau yakin, atau selalu mengatakan tidak pernah berdusta, sehingga dapat dipercaya. Nanti ada kisah-kisah yang di Alkitab katakan, inilah setia. Jadi setia itu bukan hanya cukup. Kita adalah orang-orang yang sudah dipanggil dan dipilih. Apakah kita setia? Apakah kita dapat dipercaya oleh manusia dan oleh Tuhan? Seperti hari Minggu, kayak hari Minggu, apakah kita karena nggak ada yang lihat, di rumah kebaktian juga, seenaknya aja, nggak ada yang merhatiin kan? Apalagi kalau sendiri, cuman sama pokoknya HP lah apa namanya ya, lalu cuman tampil gimana? Pakai kaos oblong. Apakah kita datang? Lah karena kita kan di rumah, itu tidak setia. Yang setia itu berbakti menghadap Allah, memuji Tuhan. Walaupun di rumah, dengan sopan, dengan bersih, menghadap Tuhan. Walaupun di rumah, karena benar kita mah, tante mah nggak apa-apa, nggak masalah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada sepasang mata yang memperhatikan. Kalian semua di rumah, jemaat Tuhan yang dikasihi, jemaat Sigarele yang khususnya. Ya, apalagi makanya kalau bisa bergabunglah. Kalau dekat-dekat rumah, janjian hari Minggu sudah rapi, biarlah di rumah siapa, jadilah di situ rumah Tuhan buat ibadah. Itulah yang indah, itulah salah satu setia. Dapat dipercaya, ya. Pastikan tiap hari Minggu di mana. Kalau sekeluarga, berkumpullah sekeluarga. Anak-anak datang ke rumah mama, kalau bisa pisah jauh. Bukan karena online. Nanti aja malam. Iya kan? Kan online, tinggal gini. Iya kan? Apa sih? Salah satu ya, salah satu. Salah satu mesti diingetin. Karena ya saya tidak suujon. Ada jemaat mungkin yang gini-gini. Ya siapa tahu hari Minggu santai, nggak ada kebaktian, main pagi-pagi pergi main. Nanti aja lah, kan ibadahnya juga online. Nanti pulang di rumah mah tinggal gini. Salah. Itu tidak setia. Tidak menghormati Allah pun tidak setia. Tidak taat. Hari Sabat, hari Minggu, kita tetap beribadah dengan online. Ada anak-anak Tuhan. Kemarin saya dengar hari Kamis ada ibu-ibu yang rajin doa dan beberapa orang muda yang sudah berani datang beberapa bulan ini berdoa dengan tante. Suka cerita, ada tetangga entah dari gereja mana, dia sedih sekali karena dia tidak bisa kebaktian, dia susah dan sebagainya. Lalu puji Tuhan, ibu ini berkata, udah aja kebaktian bersama saya, mendengarkan firman Tuhan dari gereja saya. Puji Tuhan. Ya, orang lain ada yang susah, kita diberi kesempatan, sudah diberi anugerah, kita diberi ya oleh Tuhan lah.
sehingga kita bisa ibadah online seperti ini. Ada beberapa jemaat yang tidak bisa. Dan kalau yang tidak punya medianya atau di rumah susah, saya bilang tolong gabung saudara bersaudara. Menyenangkan bukan kalau saudara bersaudara jemaat yang bersama-sama ibadah di rumah Allah. Itu salah satu setia. Dialah jemaat yang adalah jemaat yang setia. Sekeluarga, suami istri, anak-anak, betapa indahnya ya. Bersama cucu, bersama siapapun. Puji Tuhan. Lalu kita akan masuk dalam 2 Raja-Raja. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Ini adalah kisah bagaimana pada waktu itu membetulkan bait Allah. Bekerja, orang-orang yang bekerja ini jujur, dapat dipercaya. Ini masalah uang. Kalau dalam terjemahan yang lain berkata begini, para mandor ya, bangunan itu orang-orang yang jujur dan setia, sehingga tidak diperlukan pembukuan untuk segala pemasukan maupun pengeluaran uang. Luar biasa. Tidak perlu diperiksa pembukuannya nih, bisi beli semennya, harganya ditambahin atau apa, dicurigain, enggak. Begitu jujur. Bukankah dosa di akhir zaman adalah orang-orang cinta uang? Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Ya, adakah kita jujur dengan Tuhan, dengan manusia? Di rumah tangga, suami istri, apakah suami jujur dengan istri, istri dengan suami, anak-anak, apakah jujur? Masalah uang itu tidaklah mudah. Ya, ada banyak sekali orang yang tidak bisa jujur dalam masalah ini. Bagaimana dengan kita? Adakah kita jujur di hari-hari ini, di hari-hari seperti ini? Ini jujur dengan Tuhan, jujur dengan manusia. Karena ini ujian yang terbesar di hari-hari kita. Ada pegawai yang cuman kerjanya berapa hari ya seminggu, dipotong gajinya. Masih bisakah kita percaya bahwa Tuhan bisa mencukupkan dan kita bisa jujur sama Tuhan? Masih bisa. Di tengah keadaan seperti ini, ya saudara, pikirkan saja kalau di rumah tangga saja suami istri tidak jujur dalam hal ini, repot. Seperti ya kisah-kisah orang dunia sana. Nggak tahu deh istrinya punya ini, suaminya kaget. Saya nggak tahu istrinya punya harta. Tapi ketika istrinya meninggal baru tahu. Dan sebagainya, itu adalah kisah-kisah di sana. Tapi mereka kan tidak mengenal Tuhan, tidak tahu kebenaran. Orang yang setia di dalam segala sesuatu apapun, tidak ada kebohongan, jujur. Bukan hanya soal uang, tapi ini pegawai ini adalah soal uang, tidak usah pakai pembukuan katanya. Udah mereka semua tuh jujur banget, nggak korup, nggak seperti sekarang ya. Pembagian sembako juga ada gula yang dikurangi ngasihnya dan sebagainya. Betapa susahnya untuk jujur. Tuhan menolong kita. Ini setia. Kemudian kita akan masuk di dalam 1 Timotius. Ini tentang istri ya. Iya. Hal-hal yang kecil dulu. 1 Timotius 3 Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pefitnah, hendaklah dapat
menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Jadi bukan hanya istri aja ya, tapi semua. Tapi ini contoh di Timotius berkata bahwa harus bisa dipercaya dalam segala hal, setia dalam segala hal. Nah, saya nggak bisa nerangin satu-satu, tapi inilah yang Tuhan mau bagi seorang istri katanya. Tapi kata-kata tante sih semua aja ya, anak juga bisa dipercaya, suami juga bisa dipercaya, jujur, tidak menyimpan rahasia dan sebagainya tentang hal. Karena kalau kita tidak jujur, apalagi orang muda ya, kalau punya pasangan. Saya pernah menasehati seorang gadis ketika dia akan menikah. Maaf, kata gadis ini sudah mengalami kecelakaan di masa remaja. Ketika dia menikah, dia bertanya, "Tante, gimana saya?" Saya bilang, "Kamu jujur kepada calon suamimu. Ceritakan semuanya masa lalumu. Jangan simpan satupun sebelum engkau menikah. Supaya ketika suamimu sudah tahu dari engkau sendiri, dia tidak akan menyesal nanti di kemudian hari atau marah ketika orang lain menceritakan. Ceritakan semuanya. Bahwa engkau sudah mengalami masalah ketika masa remajamu, ketika kehilangan yang berharga. Katakan saja. Dan puji Tuhan, sang calon suami mau menerima dan mereka bisa hidup bersama sampai kemudian. Entah sekarang saya tidak tahu ya, tapi itulah kisah-kisah masa lalu jemaat masa lalu. Jujur saja, karena betapa menyedihkan ketika kita mendengar rahasia-rahasia pasangan kita ketika kita sudah berumah tangga. Ini nasihat buat orang muda. Apapun ceritakanlah, jangan ada yang disembunyikan. Ya, kejujuran itu sangat menyenangkan. Sebagaimana dapat dipercaya dalam segala hal. Sekali saja lancung ke ujian, katanya seumur hidup tak dipercaya. Sekali aja salah, saya suka bilang sama, kalau saya salah lalu diomelin, saya bilang sekali aja salah, terus aja kayaknya ya nggak dipercaya kalau sekali aja salah. Nah itulah, Tuhan menolong kita. Karena Tuhan ingin umat-umatnya seperti ini. Inilah sifat orang percaya, orang Kristen yang setia. Lukas 16 ayat 10 sampai 12. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamun yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau kalian tidak dapat dipercaya dalam soal harta duniawi, siapa yang akan mempercayakan kepadamu dalam harta yang sejati dari surga? Artinya kalau kita dalam hal-hal yang jasmani aja tidak bisa dipercaya, tidak jujur, bagaimana Tuhan mau mempercayakan hal-hal yang rohani, saudara? Tidak bisa. Kalau kita tidak jujur kepada manusia, bisakah kita jujur kepada Tuhan? Saya rasa tidak, susah. Ya, ini kan tadi juga pujian-pujian firman Allah juga harus kita, Roh Kudus hadir, kita kan menjadi saksi. Bagaimana kita menjadi saksi kalau secara hidup jasmani saja tidak setia, tidak jujur, susah dipercaya, orangnya belat-belit, omongnya nggak pernah benar, hidupnya juga dan sebagainya. Sebagai orang percaya, di dalam Wahyu ini kita melihat ya, sekarang kita kan masanya kesusahan dalam keadaan yang susah. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati,
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hilangkan perasaan takut terhadap apa yang akan kalian derita, karena sesungguhnya tidak lama lagi setan akan menjebloskan beberapa dari kalian ke dalam penjara untuk menguji kalian. Kalian akan dianiaya selama 10 hari. Tetaplah setia. Sekalipun kalian menghadapi maut, maka aku akan mengaruniakan kepada kalian mahkota kehidupan, yaitu masa depan yang kekal dan penuh kemuliaan. Sidang di Smyrna ini sangat dipuji. Tidak ada satu pun celaan. Dipuji semuanya, hanya pujian yang tidak ada jemaat yang dipuji seperti Smyrna. Semua pasti ada salahnya. 7 sidang ini, 6 semua ada cacat celahnya. Apalagi Laodikia yang kaya, tetapi Tuhan bilang mau dimuntahkan. Tuhan benci sekali. Bukan berarti saya berkata saudara gak boleh kaya, bukan. Tapi jangan berpikir bahwa orang setia itu bisa kaya raya. Smyrna tidak, karena keadaan di negeri itu tidak usah mereka ada. Memang keadaan yang membuat mereka tidak bisa menjadi kaya banyak. Maksud saya adalah bahwa jadi kalau setia mah enak, senang, diberkati, duit banyak, badan sehat, nggak ada kesusahan, nggak ada halangan. Ini corona ini kan tidak memandang siapa, bahwa presiden pun, raja, siapa, kaisar, tetap aja bisa kena corona. Ya, kayak pangeran Arab itu. Semua juga sama kesusahan kita di bumi sekarang. Jadi setia itu dalam segala keadaan tetap percaya bahwa Tuhan mempunyai cara. Mungkin ini ujian buat gereja Tuhan, buat umat Tuhan, sehingga kita tidak bisa berbakti dan sebagainya. Jangan ngeluh, jangan rewel, jangan marah pada siapapun. Ini Tuhan bilang, kamu setia aja sampai mati, disuruh sampai mati. Setia aja. Lihat, bahkan jemaat di Smyrna kan nanti akan dipenjara 10 hari. Jadi jangan punya tanggapan bahwa kalau setia mah enak ya. Itu kan seperti itu. Seorang istri yang setia, dia tidak akan pergi dari suaminya walaupun suaminya sejahat apapun. Itulah setia. Ya. Suami juga sama. Kecuali Tuhan bilang tidak boleh yang dipersatukan oleh Tuhan diceraikan oleh manusia, kecuali ada satu hal, kalau kejadian itu ialah perzinahan. Tapi kalau seorang istri yang sangat setia, apapun yang terjadi dia tetap mengasihi suaminya, itulah setia. Demikian Tuhan mau. Apapun yang terjadi kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap taat dalam segala keadaan. Itulah setia. Itu yang Tuhan mau. Sehingga jemaat di Smyrna ini dipuji. Kamu miskin tapi kamu kaya di dalam Tuhan. Karena mereka begitu setia. Ya. Tuhan mau. Karena persepsi orang-orang zaman sekarang suka salah. Seringkali kekayaan itu menjadi kekuatan. Bukan itu. Ya. Memang Tuhan mau memberkati, tapi bisakah kita dipercaya tadi kata Tuhan? Bisakah kita dipercaya dengan berkat harta-harta dunia ini, uang yang Tuhan berikan kepada kita? Bisakah dipercaya? Tuhan bilang, adakah kita bisa diberi oleh Tuhan berkat? Tetap percaya, tetap jujur, ya, tetap taat saja kepada firman Tuhan. Seringkali itulah yang tidak bisa. Sehingga Tuhan tidak bisa mempercayakan hal-hal yang rohani lebih lagi ya. Tuhan menolong kita. Terus saya kan bukan pelayan tante, kenapa sih saya harus kalau kita berkata, seringkali Bapak yang bilang belajar terus, saya juga akan berkata belajar terus firman Allah supaya ngerti. Kalau nggak ngerti nanya, kan ada hari Rabu. Jangan nanya yang biasa-biasa, nanya yang kamu sendiri tidak paham dan tidak mengerti. Karena tidak mengerti atau mengerti sedikit itu rugi. Ya, rugi. Apapun mengerti sedikit rugi. Apapun itu. Segala sesuatu kalau kita cuma mengerti sekarang, di sini kan ada
yang mereka minta tuh harus ngerti ya gimana ngerekam, gimana apa-apa semua ngerti, mana bisa berjalan. Mengerti sedikit bahasa, saya pernah mengalami karena satu hari bayangin ya, harusnya kalau ngerti banyak, saya bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia, ngerti sedikit Jawa, ngerti sedikit Inggris, ngerti sedikit Belanda, ngerti sedikit Mandarin, rugi. Ngerti sedikit bahasa papa, ruginya apa? Kumpul sama keluarga papa, ngedengerin orang ngomong, ngerti tapi gak bisa nyaut, gak bisa ngikutin. Apa? Rugi, saudara. Demikian pun mengerti firman Allah sedikit. Saya kan cuma jemaat, saya kan bukan pelayan. Ngapain? Dalih-dalih. Semua sama, kita semua hamba, kita semua pelayan. Apakah kalau tidak berdiri di mimbar, kalau tidak pimpin pujian, kalau tidak ikut paduan suara, kalau tidak apa, semua, apakah bukan pelayan? Semua pelayan, semua harus melayani Tuhan. Tuhan sudah melayani, Tuhan sudah memberikan segalanya. Tuhan sudah berikan tadi betapa indah dan semua sudah diberikannya. Apa yang kita akan buat selain melayani? Pelayanan yang mungkin sederhana, kecil, tidak terlihat oleh manusia, tapi Allah memperhatikan lebih. Seorang pendeta bisa saja salah, tidak benar, yang berdiri di mimbar ini belum tentu semuanya asli. Tapi saudara yang tidak kelihatan, sebagaimana kisah yang saya ceritakan, seorang ibu yang setia berdoa buat seorang penginjil besar. Penginjil besar ini yang diberi penglihatan, ibu ini yang dapat mahkota, bukan penginjil besar. Setia adalah itu, melayani dengan tekun, tidak usah dipuji juga, terus. Seorang bapak, seorang pemuda, bukan bapak mungkin, dia masih muda, tiap hari dia membersihkan rumah Allah, bukan disuruh, ini setia. Gembalanya tidak pernah nyuruh, gereja kecil kok, ngapain? Tapi bapak lah udah berkeluarga, tapi masih muda. Entah tiap hari, entah tiap apa saya tidak tahu, tapi inilah kisahnya. Dia bersihin gereja, dia nggak melayani apa-apa, dia cuma nyapu dan bebersih. Di sini juga ada, tapi di sini kan grup banyakan, dan lagi itu adalah dijadwal. Dia tidak dijadwal, gereja kecil. Sekarang dia menjadi hamba Tuhan besar di Cikadut. Tuhan mengangkat dari yang kecil. Kalau kita setia dari yang kecil, Tuhan percayakan besar. Itu nanti ada ayat. Tapi manusia sering ingin, di sini mah nggak ada pelayanan, nggak mau setia, nggak bisa setia. Pergi untuk mencari pelayanan dengan berharap di sana akan menjadi besar. Bukan seperti itu. Setia saja dimanapun. Siapa yang tahu? Saudara semua, orang-orang muda, hari ini setia saja. Satu hari, apa panggilan Allah? Siapa yang tahu Tuhan akan jadikan saudara penginjil besar atau apapun? Kita tidak tahu masa depan. Tapi kalau kita setia, firman Allah selalu menjanjikan. Ya, Tuhan menolong kita. Setia saja, percaya saja, yakin, taat sajalah, nggak usah. Ini mah terlalu susah. Ini mah nggak, saya mah nggak mau yang ini, milih-milih, tidak. Setia. Siapapun kita, setia, percaya dan taati saja semua kebenaran firman Allah seperti apa yang Tuhan mau. Itulah yang sekarang yang akan membuat kita kuat, seperti jemaat di Smyrna kuat, dan beberapa jemaat lagi yang melihat zaman-zaman itu zaman kesukaran yang amat sangat. Ya, kamu tetap setia walaupun melihat siapa hambaku Antipas digantungkan, dibunuh zaman Nero dan semuanya, tapi mereka tetap setia, bersukacita. Tidak mereka murtad, tidak mereka pergi meninggalkan Tuhan lalu tidak. Kalau saya berkata, apakah saya di GPDI senang? Apakah tidak ada masalah di GPDI? Kalau saya mau berkata tidak, tetapi saya mau setia. Dan saya berharap saudara bisa setia di Cigereleng sampai satu hari Tuhan mengangkat siapapun di antara saudara. Ya, jangan lari, jangan berpikir, di sini nggak ada, di sini nggak. Saudara,
Saya percaya Tuhan punya rencana dalam hidup kita masih. Dan Tuhan ingin kita semua setia. Tidak ada seorang istri yang ini mah enggak, atau suami enggak benar nih kawin teh besok cerai, kawin lagi. Itu bukan seperti itu kan? Sama saja. Menjadi jemaat pun setia. Jemaat di Smyrna setia. Bahkan sampai mati Tuhan. Dan Tuhan memuji jemaat ini. Pujian datang kepada jemaat di Smyrna. Puji Tuhan. Saya berharap kita bisa setia. Bersama-sama setia, bergandeng tangan, saling menolong, saling membangun, saling menasehati. Tuhan menolong, kita akan melihat contoh dari seorang yang setia berarti tidak selalu senang, yaitu maksud tante. Daniel di dalam Daniel 6, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya di atas seluruh kerajaan. Kemudian para pejabat tinggi, wakil raja mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada terdapat sesuatu kelalaian atau suatu kesalahan pada. Sekarang yang suka baca Alkitab yang tahu cerita Daniel, apakah karena Daniel seperti ini lalu senang? Orang cari kesalahannya. Ini setia kepada raja ya. Apakah dia tidak setia kepada Tuhan? Kan gak boleh doa. Tapi Daniel setia. Walaupun harus masuk di gua singa. Berarti setia itu ada kesusahan. Ada banyak kemalangan bagi orang benar. Tetapi tidak, Tuhan melalukannya. Tapi singa pun tidak berdaya. Dan Daniel tetap sampai hari tua, tetap menjabat di istana sebagai orang besar. Karena dia setia. Dan Tuhan, perhatikan, memberikan karunia yang besar buat Daniel. Dialah yang diberi penglihatan untuk masa depan daripada dunia ini. Masa depan. Peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di hari esok adalah Daniel. Bukan berarti setia itu senang. Iya, tapi kita inginnya senang, dipuji, kedudukan di gereja tinggi, melayani dan semua. Itu yang saya lihat kebanyakan, tidak semua, tapi ada. Tapi kita mau setia dalam hal-hal yang sederhana saja. Daniel tetap setia. Bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada Tuhan. Walaupun dia harus menerima kesusahan tentunya ya. Tapi Tuhan menolong. Daud. Lalu Ahimelek menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu. Imam Ahimelek menjawab, tetapi Baginda, adakah di antara semua pegawai Baginda yang sangat setia seperti Daud? Menantu Baginda ini, bukankah ia telah diangkat menjadi kepala pegawai pribadi Baginda dan anggota terhormat rumah tangga Baginda? Ya, saya tidak berbicara dosa ya, karena Daud memang pernah jatuh dalam, tapi bukan berarti dia tidak setia. Ada tuayan yang sangat pahit buat Daud ketika dia berbuat dosa, tapi dia mengakui dan dia sungguh-sungguh mengakui dan dia menerima akibat dari kesalahan. Itulah orang yang setia ya. Mengaku dosanya, tidak menolak ketika ditegur, dia menerima. Dinasehati tidak marah, mau aja. Ditegur juga mau, tidak menjadi marah. Itulah Daud. Dan kalau senang membaca Alkitab, di dalam kitab Raja-Raja, Tawarik, semua Daud menjadi contoh. Tuhan selalu berkata seperti hambaku Daud,
Raja ini mah tidak seperti hambaku Daud. Kalau raja ini hidup seperti nenek moyangnya Daud banyak sekali kalau mau dibaca. Saya pernah mencatat tapi sekarang lupa berapa banyak Tuhan. Dan janji Tuhan digenapi dalam hidup Daud. Allah berjanji bahwa anak cucunya akan ada selalu di tahta. Ya, kemarin juga kan kita dengar firman Allah, janji-janji Tuhan. Memang kalau kita setia, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya kepada kita. Tapi adakah kita setia? Mari kita lihat. Kalau ada yang setia, pasti ada yang tidak setia, bukan? Kita harus tahu itu. Ya, mari kita melihat. 1 Tawarik pasal 9 ayat 1. Dan seluruh orang Israel telah terdaftar dalam Sisera. Mereka tertulis dalam kitab perjanjian Israel. Sedang orang Yahuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Ya. Tidak setia, melanggar, gak mau patuh, gak mau nurut sama Tuhan, menyembah berhala dan sebagainya. Gak mau taat. Jadi kalau kita udah tidak taat saja sama satu kebenaran, tidak setia. Ya. Sehingga mereka harus dibuang, 70 tahun dibuang. Demikian juga. Ini demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan, sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan raja ini kepada Daud. Jabatan raja itu kepada Daud yang setia. Tuhan padahal berjanji kepada Saul juga. Apakah Tuhan tidak berjanji kepada Saul? Berjanji. Tapi Tuhan bilang gak bisa. Mana? Saul gak mau nurut, gak mau patuh. Kalau ditegur berdalih, inilah itulah, gara-gara ini, jadi dia sayang gak ini. Sama sekarang juga. Iyalah saya gak mau gini, dah ini gini, dah si etak itu, dah etak itu. Hari ini juga sama. Ada alasan-alasan. Dah tantenya gini, dah omnya gitu. Dah di sini mah gini ya, jadi saya sama ini sama. Waktu ditegur sama, dah ini, jadi saya gini. Nah, baca sendiri ya, dan kalau nggak ngerti nanya nanti hari Rabu. Itu tidak setia, Tuhan bilang, sampai akhirnya karena kebingungan dia pergi ke Endor, bukan ke dukun untuk nanya, bukan nanya sama Tuhan. Jadinya salah kaprah kalau orang sudah tidak setia, kebingungan sendiri. Nah Tuhan menolong kita. Kalau ada yang setia, pasti ada yang tidak setia, contoh. Karena kalau enggak ngerti nanti ya, kayak gitu. Tuhan menolong kita. Yakobus pasal 4. Itu kan zaman dulu, ini sekarang kata Tuhan. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa Kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Seringkali kita nggak ngerti ya apa itu diingininya dengan cemburu, tapi bening nggak nanya ya apa sok diingininya dengan cemburu. Apa sok diingininya dengan cemburu? Di sini aja yang ada di sini. Ya, suka kadang-kadang nggak ngerti. Makanya pakai ayat terjemahan yang lain. Saudara, seperti seorang istri yang tidak setia, yang mengasihi musuh-musuh suaminya, tidakkah saudara insaf bahwa mengikat persahabatan dengan musuh-musuh Allah, yaitu apa? Itu dunia teh,
kesenangan-kesenangan jahat dari dunia ini menjadikan saudara musuh Allah. Sekali lagi saya katakan bahwa jika saudara berhasrat menikmati kesenangan seperti yang dinikmati oleh orang-orang yang belum diselamatkan, saudara tidak dapat menjadi sahabat Allah. Bukan tanpa alasan kitab suci mengatakan bahwa Roh Kudus yang ditempatkan Allah di dalam kita menuntut kesetiaan kita kepadanya. Udah penuh Roh Kudus tapi tidak taat. Menuntut saudara-saudara yang ada Roh Kudus, menuntut kesetiaan kita. Hati-hati. Ya, tidak ada alasan-alasan. Tuhan mau kita tetap percaya, tetap taat dalam segala keadaan, tidak ada dalih-dalih. Tetap jujur walaupun keadaan tidak memungkinkan. Tetap saja dapat dipercaya walaupun tidak dilihat, walaupun di rumah dengan rasa hormat dan takut beribadah kepada Tuhan. Mendengarkan firman Allah bukan sekedar mendengarkan, tetapi untuk mengerjakannya. Carilah perkara yang di atas. Ya. Hitung hari-hari gitu. Dan gunakan waktu-waktu itu dengan baik. Maka janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup. Dan setialah sehingga setiap janji akan digenapi. Itu rentetan dari kebenaran firman Allah yang kita dengar hari-hari ini. Bukan sekedar begitu saja diberitakan. Kita harus setia melakukannya supaya janji Allah digenapi. Inilah janji-janji yang Tuhan katakan kepada mereka yang setia. Matius, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktu? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya ketika tuannya itu datang. Apakah kalian hamba Tuhan yang bijaksana dan setia yang telah diberi tugas rumah tanggaku dan hati dari hari ke hari? Berbahagialah kalian jika pada waktu aku kembali, aku mendapati kalian melaksanakan tugas dengan setia. Semuanya harus, Tuhan bilang berbahagia kalau kita sampai langkah akhir, sampai akhir hayat, sampai menghembuskan nafas, setia baik kepada Tuhan, baik kepada gereja, baik kepada manusia, baik kepada keluarga, baik kepada semua. Setia. Kecuali tentunya gereja Cigareling ini sesat ya, nggak apa-apa, nggak setia juga. Tapi kalau kita di gereja yang benar, setia. Kalau pengajarannya memang benar, sesuai firman Allah, setia. Maka ini talenta ya. Maka kata tuannya padanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan nikmati dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, benar ini percayakan kepada lihat aku telah beroleh laba 2. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini Tuhan juga menghormat, Tuhan memuji, dan Tuhan memberikan kebahagiaan. Tapi hamba yang jahat dengan hanya satu ini yang menyimpannya, ya, dengan alasan-alasan Tuhan bilang apa? Hei kamu hamba yang jahat dan malas, buang ke tempat gelap di mana ada kertak gigi. Tuhan hanya beri tanggung jawab yang kecil, gak gede, kesanggupan. Semua orang punya kesanggupan, tapi tidak setia, bahkan tidak mau mengerjakan. Tuhan bilang apa? Malas. Yang tidak setia itu malas. Yang setia itu pasti rajin.
Itu aja. Dan Tuhan menghargai kesetiaan saudara. Ya, kesetiaan kita. Amsal yang terakhir. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada roh hatimu. Maka engkau akan dapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Harus dikalungin dia ke sini. Artinya dipakai, dikerjakan. Ya. Lalu dari terjemahan lain ayat 4 berkata, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Kalau kita setia. Kalau kita tetap taat, percaya, jujur, dapat dipercaya, ya, tidak pernah menipu atau berdusta itu kan menipu. Menipu ya, ngedengerin tapi nggak ngerjain, penipu. Tidak setia. Ada banyak berkat di zaman yang seperti ini. Bukankah tadi contohnya semua juga ngalamin kesusahan. Nggak ada di Alkitab orang-orang yang setia ini hebat terus, enggak. Ada ujian-ujian menguji kita untuk kita tumbuh menjadi dewasa. Tumbuh. Karena Tuhan ingin kita tidak kanak-kanak aja. Yang diombang-ambing oleh pengajaran yang sekarang. Kalau ngedengerin, baca video mah. Udah. Pengajaran-pengajaran yang kalau saya sih ngeri ya lihat hari-hari yang jahat ini. Benar kata Tuhan, ini bukan hari yang baik, hari yang jahat, waktu yang jahat. Juga dengan keadaan COVID-19 ini semuanya. Tapi mari firman-Allah kiranya menjadi penghiburan, di kekuatan untuk saudara tetap tekun, tetap setia, tetap taat akan firman Tuhan, akan Tuhan, takut akan Tuhan, jujur kepada Tuhan, dan juga kepada manusia, supaya apa yang Tuhan janjikan menjadi bagian dalam diri kita. Kita akan datang walaupun saudara di rumah bersama saya bertelut ya. Saya memang tidak melihat saudara bertelut, tapi saya ingatkan terus ada sepasang mata memperhatikan kita. Kita akan bersama-sama berlutut, kita akan masuk di dalam doa. Kita akan naikkan itu pujian. Basuh aku di dalam darah. Basuh aku
melihat orang lain. Bertanyalah pribadi lepas pribadi. Adakah Tuhan saya sudah setia? Bertanyalah. Inilah saat-saat kita bertanya kepada Tuhan. Adakah kita sudah setia selama ini? Adakah kita yakin satu hari Tuhan berkata, "Sabaslah, masuklah hambaku yang setia"? Atau apakah yang kita dengar? Inilah yang harus kita pikirkan hari ini. Tuhan tidak memandang apakah saya gembala sidang, gembala atau siapa atau saudara jemaat lalu berbeda, tidak. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Kami tidak. Siapapun yang tidak setia, Tuhan akan berkata, lemparkan ke tempat gelap di mana ada kertak gigi dan tangis. Hamba-hamba yang malas, yang tidak mempergunakan waktu, yang tidak menghitung hari-hari, yang tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas, dan tidak yakin akan janji-janji Allah, tidak akan setia. Tuhan menolong kita. Mari kita mau datang bersama-sama dan naikkan pujian ini. Jamah saja aku, kuduskan oleh kuasa darah-Mu, dan jadikan Tuhan akan menolong kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang setia. Jangan naikkan saja rohnya. Lebih dari segala. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ya sungguh Bapa, kami tidak bisa membalas segala kebaikan, segala pengorbanan Yesus Tuhan. Kami tak mungkin Tuhan, dengan apapun kami tak bisa membalas. Terima kasih, kasih yang begitu besar ya Allah. Tapi Tuhan, beri kami kekuatan, jadikan kami hamba-hamba yang setia Allah. Beri kami kemampuan oleh Roh-Mu yang menuntut untuk kami menjadi setia. Tuhan, Roh yang Kau sudah berikan dalam hati kami. Biarlah hari ini kami mengerti ya Allah, bukan semata-mata Engkau berikan Roh Kudus di tengah-tengah umat-Mu hanya sekedar ya Tuhan untuk kesenangan, tetapi Tuhan, untuk kami dapat memperoleh kekuatan untuk menjadi setia Bapa. Setia sampai akhir Tuhan perjalanan, sehingga kami pun akan sama mendengar suara yang indah ya Tuhan, bahwa kami boleh setia dengan hal-hal yang kecil, walaupun kami tidak dipercayakan di bumi ini dengan hal-hal yang lebih tanggung jawab yang lebih besar, tetapi kami mau ketika di pintu surga Tuhan Kau menyambut kami Bapa, jadi hamba-hamba yang setiawan Tuhan. Itulah kerinduan hati kami Bapa. Terima kasih sebab itu Tuhan menolong supaya kami semua umat-umat-Mu terlebih Tuhan, berikan di hati kami kerinduan yang besar di saat-saat seperti ini untuk kami tetap setia walaupun keadaan tidak memungkinkan. Kami terus setia, kami terus bertekun berdoa agar Tuhan dengan kasih dan kemurahan Engkau mengangkat COVID-19 ini, corona ini, sehingga kami boleh bebas beribadah di hari-hari esok Bapa. Karena hanya tangan yang berkuasa inilah, tangan yang sudah berlubang paku ini yang mampu mengangkat segala Tuhan
masalah yang ada di bumi ini, segala kesusahan, segala penyakit tulah dan semuanya ya Tuhan. Terima kasih, kami hanya berharap, bergantung, percaya, yakin bahwa Allahku, Engkau berkuasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk hari ini kami bersyukur dan kami memuji nama-Mu. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah walaupun dengan secara online. Taruhkan hati yang takut akan Engkau Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, karena Engkau dapat melihat perbuatan kami di tempat yang gelap sekalipun. Apalagi ya Tuhan hari-hari Sabat, saat kami seharusnya ada beribadah walaupun kami beribadah di rumah. Taruhkan saja kesetiaan kata kami, keyakinan ya Tuhan, ketaatan bahwa kami yakin walaupun kami di rumah Engkau memberkati. Bahkan lebih lagi Tuhan, lebih lagi memberkati seisi rumah siapapun yang ada bersama kami. Terima kasih, bahkan kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain yang tidak mempunyai Tuhan hari-hari ibadah seperti kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan memuji nama-Mu Bapa. Berkati umat-umat-Mu ya Bapa di surga, yang ada di rumah masing-masing, yang ada di bait Allah yang sebentar akan pulang. Tuhan, pelayan-pelayan-Mu berkati Tuhan pelayanan mereka Bapa di surga. Kelelahan siapapun Tuhan selalu ada berkat di dalam. Tuhan, berkati semuanya umat-umat-Mu Bapa, dengan perlindungan, dengan kasih-Mu, dengan kekuatan, dengan kesehatan tiap-tiap hari ya Bapa. Dimanapun mereka berada, kapanpun, keadaan apapun, biarlah tangan Tuhan ada melindungi, menjagai Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga semuanya dapat terhindar dari corona ini ya Tuhan. Dilindungi, dijagai oleh-Mu ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah berkat Allah menyertai kalian semua jemaat yang dikasihi, kasih sayang Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus selalu menyertai kita. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.